Juga selamat pagi buat Bu Linda juga dengan tim dari universitas ya yang sudah memberikan kesempatan. Ya, saya selalu senang nih ketemu teman-teman yang masih fresh gitu ya, karena bagaimanapun juga dunia industri sekarang itu sebenarnya dunianya anak-anak yang baru lulus nih, teman-teman yang baru lulus nih ya. Nah ada catatan. Hanya kita harus tahu dulu dunia kerja itu sekarang seperti apa. Sehingga ketika kita punya kemampuan, punya pengetahuan yang kita dapatkan dari tempat kuliah itu bisa bermanfaat, mengoptimalkan diri dan perusahaan. Kuncinya di situ, gitu ya. Jadi bukan sekedar saya membawa gaya saya ketika kuliah, gitu ya. Ah, malas-malasan suruh bimbingan nanti deh. Kuliah bolos Nah, hati-hati. Dunia kerja nggak seperti itu. Dunia kerja lebih keras, ya, soal disiplin, soal bagaimana kita menyelesaikan target, soal bagaimana kita berkomunikasi dengan atasan, dengan rekan kerja, itu jauh berbeda dengan ketika kita kuliah. Ya, jadi saya senang sekali nih universitas sudah membuat satu program pembekalan ya buat teman-teman supaya bisa masuk dunia kerja tuh kita nggak terkaget-kaget. Ya, kalau di kampus misalnya, teman-teman kan dibimbing, ada pembimbingnya, ya kan? Tapi dalam dunia kerja belum tentu dibimbing persis seperti kuliah. Tapi bagaimana kita inisiatif, cari sendiri ke lapangan, bergerak sendiri, nanya dan lain sebagainya. Nah, teman-teman yang kalau selama ini masih kurang berani nanya, nggak pede nanya, nah nanti pada saat dunia kerja akan terjebak tuh di situ. Oh, kok nggak ada orang ngasih tahu ya? Lah, sekarang kalau dunia kerja nggak seperti itu, semua orang sibuk dengan pekerjaannya. Sehingga kalau saya pengen tahu satu hal, ya tentunya saya harus nanya. Itu contoh ya. Contoh-contoh bagaimana teman-teman akan menghadapi situasi kerja itu yang berbeda dengan saat kuliah. Nah, kalau kerja, dalam dunia kerja ya, kan kita ini manusia ya, pada umumnya lah ya, punya siklus. Ya kan? Dulu, makanya ada program belajar 12 tahun ya, sampai SMA. Itu program yang mengajarkan kita tentang fundamental, dasar. Lalu kita mengambil kuliah. Kuliah udah beda nih. Kuliah itu sudah lebih spesifik, ilmunya spesifik. Ya, nah kebetulan teman-teman ini ilmunya adalah ilmu yang berkaitan dengan dunia medis, dengan rumah sakit. Ya, diharapkan orang-orang yang diberi bekal saat kuliah itu jangan cuman hafalan, ya sudah saya hafalin deh gini, nggak bisa. Karena dunia kerja itu bukan hafalan, dunia kerja itu adalah aplikasi dari semua pengetahuan kita, gitu ya. Nah, ketika kita sudah lepas masa kuliah, ini kan kita sudah mau tidak mau harus lulus dan kemudian mulai masuk ke namanya dunia kerja. Nah, ini dia ya. Kalau teman-teman kan khususnya ya bisa masuk ke rumah sakit gitu kan ya, yang lebih spesifik gitu ya. Khususnya juga di grupnya Boromeus. Nah, nanti kita hari ini akan menjelaskan tentang bagaimana sih transformasi atau perubahan pola pikir, emosi dan lain sebagainya untuk siap masuk ke dunia kerja. Ya, jadi minimal kayak bocoran lah ya. Kan orang kalau masuk ke satu tempat, belajar sesuatu, belum dikasih bocoran, kisi-kisinya terkaget-kaget nanti. Loh, kok gini ya? Oh, kok gini ya? Oh, kok gini ya? Kaget gitu ya. Tapi hari ini, selama 2 jam ini, kita akan kasih kiat-kiatnya, tips and trick, caranya gimana, supaya teman-teman pada saat nanti masuk pekerjaan, itu tidak lagi terkaget-kaget. Oh iya, kemarin Pak Andreas sudah sempat bicara, ya betul juga ya ternyata begini. Oh iya, kemarin sudah disampaikan bahwa kita pasien itu tidak seperti pasien itu tidak semuanya dalam kondisi yang bisa diajak ngomong normal, ya bisa jadi emosinya naik turun, bisa jadi mereka juga dalam kondisi yang tidak bisa berpikir dengan jernih. Ternyata nggak semudah kita belajar komunikasi ketika kuliah ya, misalnya seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu. Nah, dalam kerja sendiri, ya, ini kan nanti teman-teman melewati satu proses. Ya, pertama yang disebut sebagai onboarding.
Kan ini umum lah di dunia kerja ya. Onboarding itu apa? Teman-teman akan melewati proses pembelajaran yang tentunya nanti ada tuh dari pihak internal perusahaan yang mengarahkan, menjelaskan aturan mainnya, menjelaskan pola kerjanya. Onboarding sebutnya, ya. Lalu kalau sudah onboarding, lalu teman-teman mulailah masuk ke dalam pekerjaan. Ya, sudah mulai melakukan tugasnya masing-masing, gitu ya. Nah, ini terus saja kerja. Nah, kalau kerja kita terus-terusan seperti itu, performance kita akan dianggap ya ini mah biasa aja. Padahal rumah sakit berharap setiap orang itu performance-nya naik. Ya, kemampuannya meningkat. Dari yang saya cuma ngerti ini, sekarang lebih ngertinya ini. Dari yang saya nggak paham ini, sekarang lebih paham ini. Gitu ya. Nah, di sini sudah masuk dalam penilaian yang namanya kinerja. Ya. Nah, kinerja ini juga bergerak terus dari yang biasa-biasa atau biasa disebut sebagai awareness. Lalu ada lagi yang kedua disebut sebagai orang basic. Basic itu udah bisa kerja, tapi masih banyak nggak ngerti. Lalu ada yang level 3 itu namanya skillful. Ya, dia mulai jadi orang yang ngerti semua. Kalau ada masalah dia tahu cara menyelesaikannya. Lalu meningkat lagi, masuk ke dalam kelompok orang yang disebut mastery. Nah, kalau mastery ini udah banyak dicari orang, ya. Dan terakhir adalah expert. Noh, bayangin ya, kalau teman-teman misalnya perawat, expert sebagai perawat, ya, tahu pekerjaannya, bisa komunikasi dengan para dokter, dengan pasien juga luwes. Kalau ada kejadian-kejadian yang mendadak atau mendesak, juga tahu cara menyelesaikannya, itu di level expert, ya. Nah, mungkin teman-teman ngerasa bahwa Pak, sekarang boro-boro expert Pak, ngerti juga enggak. Nah, inilah gunanya kita belajar step by step. Ya, tapi yang penting teman-teman nggak stagnan, tapi harus terus belajar meningkatkan sampai ke level kinerja. Di awal ini saya pengen ajak nih ya teman-teman yang mungkin masih punya mental bahwa kerja mah gimana saya deh, kerja mah nanti ada yang bimbing, kerja nanti ada yang ngarahin, kerja ya saya gimana saya nanti, nggak bisa. Nah, kita lihat ya, kenapa seperti itu? Nah, bisa dibayang nggak? Ada skill-skill yang saat ini menjadi kunci, ya, yang akan membuat seseorang itu dihargai atau tidak. Teman-teman hati-hati nih ya. Jadi kalau sekarang dengar kan ya, misalnya di Jakarta, Bekasi, Kerawang, bagaimana orang-orang yang di PHK ribuan ya. Sekarang ini statistiknya bahkan sudah hampir 70.000 lebih orang di daerah Jawa Barat aja loh ya, belum daerah lain, Jawa Barat, itu di PHK. Kenapa? Dan biasanya di PHK itu orang-orang yang tidak punya skill. Skillnya ya biasa-biasa, skill basic lah. Nah itu salahnya siapa? Kadang-kadang karena mereka nggak mau berkembang, nggak mau belajar. Karena kompetisi sekarang tuh luar biasa. Sama di rumah sakit juga. Kalau kita cuman bisanya basic-basic terus, akhirnya rumah sakit pikir, wah kenapa mempertahankan orang kayak gini ya, sementara banyak orang yang lebih mau belajar, mau improve, dan lain sebagainya. Gitu. Jadi harus disadari, kerja itu berkompetisi. Dunia kuliah, ya seperti yang kita ikuti, sebenarnya untuk mengajarkan orang itu salah satunya adalah skill kompetensi, kompetisi. Ya kan? Ketika di kelas, ujian, siapa yang paling bagus, itu kompetisi. Yang nanti ketika dunia kerja, mental seperti itu pun harus diasah terus. Jangan begitu dapat pekerjaan, ya sudah deh, santai aja. Atasan belum ngasih instruksi, ya sudah saya nunggu aja. Nggak ada begitu. Ya, kalau kita hanya menunggu instruksi, menunggu atasan perintah, akhirnya kita menjadi orang yang biasa-biasa. Kalau kita jadi orang biasa-biasa, kita masuk kelompok orang yang siap, mudah di PHK. Nah, pegang itu satu. Itu kuncinya. Ya. Banyak orang yang kalau di seleksi besar tuh ya, ternyata orang-orang yang di PHK tuh orang-orang yang tidak punya skill apa-apa. Nah, hati-hati teman-teman, ya. Kita harus lebih tahu dulu, belajar dulu apa ya skill saya yang harus saya kembangkan. Misalnya contoh, kalau saya nanti di bagian perawat, kalau saya di bagian lab,
Kalau saya di bagian penunjang medis, apa ya skill itu? Karena itu kunci pekerjaan kita, jabatan kita dihargai oleh perusahaan. Itu kuncinya, ya. Ini ada contoh ya yang saya kumpulkan dari berbagai macam ini. Pertama itu kemampuan analytical thinking and innovation. Jadi kalau apa sih maksudnya analytical thinking? Jadi intinya orang-orang yang akan bertahan dalam dunia kerja adalah orang yang selalu berpikir. Bukan cuman ngikutin kebiasaan, ngikutin temen, dikasih instruksi A, ya dikerjakan A. Itu artinya kita jadi orang biasa-biasa. Tapi kalau kita berpikir terus, apa ya yang dilakukan? Ini pasiennya komplain, bagusnya gimana ya? Saya dimarahin atasan, harusnya gimana ya? Ya, jadi jangan dimarahin atasan baper, nanti frustrasi. Padahal atasan itu tugasnya adalah mengarahkan, mendorong, memotivasi. Ada yang caranya keras, ada yang caranya lembut, dan kita nggak bisa pilih atasan kita. Ya, tapi semua itu tujuannya demi kebaikan kita dan demi kebaikan perusahaan. Ya, jadi jangan baperan. Ya, kalau teman-teman yang di kampus-kampus nih ya, dimarahin dosen baper, bimbingan nggak beres-beres, dimarahin dosen nggak masuk kuliah, nggak ada lagi. Dunia kerja, dunia yang semuanya harus berdasarkan performance, berdasarkan logika, berdasarkan aturan. Gitu ya teman-teman. Ya, yuk kita siapin mental nih dalam dunia kerja nih. Kalau baper-baperan susah, nanti stres. Kenapa? Dunia kerja itu kan tidak ada yang sempurna. Kita nggak bisa milih, saya pengen kerja, teman-teman saya mendukung saya, mengayomi saya, membantu saya. Nah, ini kan di luar kontrol kita. Ada orang yang bermasalah, ada orang yang pelit ilmu, ada, ya kita harus siap ngadepin mereka semua. Gitu ya. Atau saya pengen punya atasan yang selalu membimbing, mengarahkan. Belum tentu kita dapat seperti itu. Bisa jadi dapat atasan yang cuek, dapat atasan yang marah-marah melulu. Tapi kita harus belajar berespon, belajar beradaptasi. Harusnya saya begini, harusnya saya begini, dan lain sebagainya. Nah, gitu ya teman-teman ya. Ini kurang lebih gambaran skill apa saja dibutuhkan. Gitu ya. Nah, berikutnya, next. Ini penting nih. Tentang yang namanya mindset kerja. Apa itu mindset kerja? Dua jam ini, teman-teman akan kita geser cara pikirnya. Jangan apa-apa sulit, apa-apa nggak bisa, apa-apa nggak ngerti. Itu fixed mindset. Fix itu artinya terkunci otaknya. Nggak bisa bergerak, nggak fleksibel. Apa-apa nggak bisa. Apalagi kalau nanti kerja di rumah sakit. Tolong ini gini, Bu, saya nggak bisa. Aduh. Nanti besok ngomong lagi, Bu, saya susah. Saya nggak paham. Lama-lama kita nggak jadi bernilai. Nilai orang ini apa ya? Padahal teman-teman itu sudah hidup dalam dunia pengetahuan yang luar biasa, mudah diakses. Nggak ngerti, tinggal cari di AI. Nggak ngerti, cari di YouTube. Nggak ngerti, cari di internet. Apa susahnya? Nggak ada alasan. Ya, saya kalau ada orang yang bilang nggak ngerti di zaman yang sudah seperti ini, wah kelewatan nih orang. Ini kalau nggak males ya apalagi nih. Karena apa? Mungkin kalau jarak usia saya kan jauh ya. Saya dulu kuliah aja masih belum ada internet, belum ada handphone, belum ada apa-apa. Kalau mencari satu bahan itu harus ke perpustakaan, nggak ada di perpustakaan. Datang ke perpustakaan daerah atau kampus-kampus lain. Atau kalau nggak saya ke toko buku, nggak ada duit, saya nggak bisa beli, diem-diem nyatet. Nanti dikejar sama siapa? Penjaga toko, saya kabur, nanti balik lagi hanya demi sedikit informasi. Itu perjuangannya. Lah teman-teman sekarang bawa handphone. Kalau nggak ngerti perintah atasan, tinggal cari dulu apa sih maksudnya. Oh ya saya paham. Jadi kalau kita dalam dunia internet seperti ini, pengetahuan seperti ini, bilang nggak bisa, itu bukan nggak bisa, tapi males. Nah, orang males tidak bisa jadi orang yang diandalkan di dunia kerjaan. Yuk kita belajar, tunjukin. Ada perintah, instruksi, siapa? Saya coba. Ada tugas dari atasan, oke Pak, saya coba dulu, koordinasi. Itu yang diterima. Bagus kerja itu seperti itu mentalnya. Nah, itu namanya fixed mindset dan grow mindset.